Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu ba'dal fajr 15 Januari 2022, kita lanjutkan kajian di Fakultas Kulliyati Ilmil Hadis, di Fakultas Ilmil Hadis, dalam pembahasan kitab Al-Hidayah Syarah Mandhumah Al-Baiquniyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-26. Dan di sesi yang ke-26 ini kita masuk kepada syair yang baru, yang ke-8, pembahasan tentang permasalahan al-musnad. Ada yang mau tasmi? Tafadhalu hafizakumullah. قال البيقوني رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يجد، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، فذاك قد حدثنيه قائمة أو بعد أن حدثني تبسما، وعن عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور المروي فوق ما ثلاثة، وعن أنس عن سعيد عن فرق، ومبهم ما فيه راوي لم يسم. قال البيقوني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأول الحمد وصلى على محمد خير نبي مرسلا، ودين أقسام الحديث عنده، وكل واحد أتى وحده. أوله صحيح وهو متصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عبد ضابط عن مثله مستمر في ضبطه ونقله. والحسن المعروف ذكرا وغلط رجاله لا كالصحيح إشهارا، وكل ما عن نقطة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. وما أضيف للنبي المرفوع وما للتابع هو مقطوع. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullama qalat rijaluhu ala wa dhidduhu dhalika alladhi qad nazala, wa ma amattuhu illa al-ashabi min qawli maf'alin fa huwa mawqufun aw salih. قال مالك رحمه الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت، وكل من بعد ألفاظ الرواة اتصلت، وكل ما قرين عن أخيه مدبج فأعرفه حقا وأن أخيه. قال مالك رحمه الله تعالى: إبدال الواو بواو القسم، والقلب إسناد لمتن القسم، والفرع ما قيده بثقة أو جمع أو صبر أو قصر على روايته. قال مالك رحمه الله تعالى: والمدرجات في الحديث وما أتت من بعد ألفاظ رواة اتصلت. قال مالك رحمه الله تعالى: إبدال راوي مع راوي قسم، وقلب متن وقلب سند لمتن قسم، والمدرجات ما قيد والفتح ما قيد له بمتن
بثقة فهو اسم الكلام أو جمع أو قصر على الرواية. على رواية. Ada lagi. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Pembahasan hari ini tentang al-musnad. Qala al-mu'allif al-Baiquni rahimahullah fi mandumatihi wal musnadu, maka hadis yang dinamakan dengan istilah al-musnad, hadis al-musnad, disebutkan definisinya al-muttasilul isnadi min, dia itu syaratnya yang pertama harus bersambung sanadnya, rawihi hatta al-mustafa walam yabin, yang mana rawi-rawinya itu mulai dari awal sanad kepada al-Mustafa yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walam yabin, tanpa terputus. Dari sini bisa kita berikan definisi secara eksplisit dari makna al-mandumah kepada nasr. Mana nasr adalah tulisan yang bukan mandumah, tulisan biasa. Kita rubah redaksi dari syair kepada tulisan biasa. Maknanya hadis yang musnad itu harus terpenuhi dua syarat. Pertama, ujung-ujungnya ucapan Nabi dengan ucapan tadi hatta al-mustafa, min rawihi hatta al-mustafa, dari awal sanad. Kalau dia di Sahih Muslim maka dari gurunya Imam Muslim, kalau dia di Sahih Al-Bukhari dari pertama gurunya Al-Bukhari, jika dia di Sahih atau dia di kitab misalnya yang sebelumnya Imam Ahmad di Musnadnya, maka dari Imam Ahmad kepada, dari awal Imam Ahmad kepada Nabi Muhammad, baik ucapannya, perbuatannya, takrirnya, yang jelas hatta al-mustafa, sampai kepada Nabi Muhammad. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, surut al-ittisal, harus bersambung sanadnya. Maka di sini kita katakan hadis al-musnad dia lebih baik daripada hadis-hadis yang lain, seperti yang terlewati al-maqtu' wa ma udifa litabi'i huwal maqtu'u, maka dia lebih baik. Dan lebih baik daripada yang sebelumnya juga al-marfu'. Loh, kenapa? Kan al-marfu' juga wa ma udifa linabi. Jawabnya al-marfu' tidak mensyaratkan ittisalus sanad. Maka hadis marfu bisa jadi dhaif, bisa jadi sahih, bisa jadi hasan. Yang jelas marfu, ujungnya ucapan Nabi. Namun syaratnya dhaif, ya sudah, dia adalah marfu. Adapun al-musnad, maka dia disyaratkan pertama ucapan Nabi, dan yang kedua harus bersambung sanadnya. Maka inilah sedikit pembahasan tentang perbedaan antara hadis yang terdahulu wa ma udhifa li nabiyil marfu'u, apa-apa yang diidhofahkan kepada Nabi, yang 5, al-qaul wal fi'il wal taqrir wal khulqiyah, al-khuluqiyah wal khalqiyah. 5 ini dinamakan al-marfu karena diidhofahkan kepada Nabi. Namun bisa jadi sanadnya dhaif, bisa jadi sanadnya sahih, bisa jadi sanadnya hasan. Adapun al-musnad, maka dia mempunyai keutamaan dari yang sebelumnya al-marfu dan maqtu dan mauquf.
yang akan datang. Mauquf adalah semua yang ujungnya ucapan sahabi. Qala Ibnu Umar, kana Ibnu Umar fa'ala dzalik, qala Ibnu Mas'ud, qala Ibnu Abbas, kana Ibnu Abbas yaf'al dzalik. Maka ini semuanya dinamakan mauquf. Ujung-ujungnya ucapan sahabi. Maka al-musnad di atas dari 3 tadi. Al-marfu' wa kadzalika al-maqtu' ucapan tabi'i wa kadzalika al-mauquf ucapan sahabi. Kenapa kita katakan di atasnya? Pertama, ada syarat ittisal. Dan yang kedua, ujung-ujungnya ucapan Nabi, dan ucapan Nabi adalah dalil. Setelah atau sama dengan Al-Quran, sesuai dengan ucapan Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka tidaklah apa yang keluar dari Nabi Muhammad dari hawa nafsunya, tetapi dia adalah wahyu yang diwahyukan. Maka ucapan Nabi lebih daripada mauquf, dari ucapan sahabi secara mutlak. Namun nanti ucapan sahabi pun bisa jadi marfu hukman, seperti terdahulu ucapan Ibnu Abbas di saat mengingatkan Umar Ibn Khattab, ama alimta bi anal qalam qad rufi'a an salas. Di saat Ali mengingatkan kepada Umar dari ucapannya, tidaklah kamu ingat bahwa kolam itu terangkat dari 3 perkara, di antaranya orang yang majnun, orang yang gila sampai dia sadar. Karena Umar berfatwa untuk merojam perempuan yang gila. Maka bagaimana perempuan gila dirojam? Ya karena telah berzina, tapi kan bukan dari hawa nafsunya. Dia gila. Bisa jadi dibujuk, bisa jadi hanya sekedar, apalagi perempuan, mungkin diperkosa dan sebagainya. Yang jelas di sini dia dalam keadaan gila, terangkat dari al-qalam. Syahidnya ama alimta, maknanya alam ta'lam, maknanya hadis ini mutadawilun bainahum, telah diambil dari Nabi di antara mereka, dan bahkan telah datang hadis marfu dari Aisyah, seperti kita sebutkan di Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan, datang dari Aisyah marfu'an langsung kepada Nabi, sanadnya hasan. Maka dari sini menjadi contoh bahwa al-musnad di atas dari al-marfu' dan di atas dari al-mauquf dan di atas dari al-maqtu, karena ada syarat as-sihhah padanya, ittisal al-isnad. Dan definisi yang disebutkan di sini oleh penulis adalah pengejawantahan dari para ulama sebelumnya. Karena Al-Baiquni mutaakhir, dan kita berikan definisi dari para ulama yang sebelumnya tentang permasalahan musnad ini. Wallahu a'lam, yang paling baik yang kami pilih adalah definisi Imam Al-Hakim di kitabnya Ma'rifatu Ulumil Hadis. Berkata Al-Hakim, wal musnadu minal hadis an yarwiyahu al-muhadditsu an syaikhin yadharu sima'ahu minhu lisinnin yahtamiluhu wa kadzalika sima' syaikhihi min syaikhihi ila an yasilal isnad ila sahabi masyhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini definisi dari ulama terdahulu Imam Al-Hakim. Maka disebutkan bahwa hadis musnad itu adalah hadis yang bersambung, di mana seorang perawi mendengar dari gurunya. Diketahui dari mana? Ima dari khobar yang tasrih, sami'tu, akhbarana, amba'ana, atau menyebutkan an, tetapi lisin yahtamiluhu. Dari umur diketahui bahwa keduanya itu bertemu. Meskipun mengatakan qala atau an, bukan sami'tu, maka syarat inilah yang dijadikan al-musnad menjadi baik.
disebutkan dari syarat-syaratnya itu mendengar sampai kepada sahabi dan sahabi kepada Nabi. Maka dari sini terdapat dua syarat pada al-musnad. Pertama, sanadnya bersambung, maknanya sahih. Dan yang kedua, dia itu ucapan Nabi. Ucapan Nabi pertama dalil, lebih baik daripada ucapan para sahabat dan para tabi'in. Kedua, sanadnya bersambung, maka dia jelas lebih baik daripada al-marfu dan mauquf dan maqtu secara mutlak. Tapi nanti juga al-marfu sama, kalau dia sanadnya sahih akan jadi dinamakan al-musnad. Untuk lebih jelas dari pembahasan kita dari segi definisi, setelah kita memberikan penjelasan definisi mandumah, fil mandumah dan definisi dari yang sebelumnya dari Imam Al-Hakim di Ma'rifati Ulumil Hadis, maka sekarang kita masuk kepada pemberian contoh agar lebih gamblang. Kita berikan contoh dari kitab yang sahih, yang sudah jelas kesahihannya. Misalnya Sahih Al-Bukhari. Lihat bagaimana Al-Musnad di sini. Maka misalnya yang pertama dari Musnad Al-Qawli, dari ucapan Nabi. Maka diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, haddatsana Ali bin al-Ja'd qala akhbarana Syu'bah qala akhbarani Mansur qala sami'tu Rib'i ibn Hirash sami'tu Aliyan qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Fi riwayah fal yalijin nar. Hadis ini barakallahu fikum kita berikan contoh tadi al-musnad dari ucapan Nabi. Kenapa kita katakan musnad? Pertama, sanadnya bersambung. Dari guru Imam Al-Bukhari menulis kitab kepada gurunya Ali ibn al-Ja'd, dia mengatakan haddatsana. Maka di sini lafaz tasrih, Imam Al-Bukhari mendengar dari gurunya Ali ibn al-Ja'd. Kemudian gurunya Ali ibn al-Ja'd mengatakan akhbarana, lafaz tasrih juga, mengabarkan kepadaku siapa Syu'bah, dan dia Imam Ibnu Hajjaj Abul Bustam Al-Wasiti. Kemudian berkata Syu'bah, akhbarani Mansur, dan dia Imam Mansur Ibnu Mu'tamir. Kemudian Mansur pun mengatakan dari gurunya Rib'i ibn Hirash dengan sami'tu, lafaz tasrih lebih tinggi. Aku mendengar, menandakan Mansur mendengar dari gurunya Rib'i ibn Hirash. Dan Rib'i seorang tabi'i di sini mengatakan sami'tu Aliyan. Aku mendengar dari Ali. Maka semua di dalam sanad ini lafaz-lafaznya dengan tasrih. Dan Syu'bah bukan pendusta, dan Rib'i ibn Hirash bukan pendusta, dan Ali ibn al-Ja'd tidak berdusta. Maka ucapan mereka, aku mendengar, mengabarkan kepadaku, hadatsana, itu semuanya bersambung. Ini syarat yang pertama. Dan syarat yang kedua, ujungnya ucapan Nabi. Maka ini contoh al-musnad al-qawli. Maka contohnya adalah ucapan Nabi. Apa makna? Adapun dari segi makna, maknanya adalah haram bagi seorang muhaddits, seorang perawi hadis, dan seorang yang menukilkan dari ucapan Nabi dari alim ulama, di mana dia mengatakan ini perbuatan Nabi dan ini ucapan Nabi, padahal Nabi tidak pernah mengucapkan yang demikian. Apa balasannya? Falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Maka seakan-akan dia itu
mengambil jatah kursinya di api neraka. Maka ini contoh dari al-qaul. Kemudian kita berikan contoh yang lain dari segi al-musnad juga, dari fi'li. Kalau tadi dari qauli, maka sekarang dari fi'li. Seperti contohnya masih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Hafs ibnu Umar. Qala haddatsana Syu'bah. Qala akhbarani As'athu ibnu Sulaim. Qala sami'tu abi ay Sulaim an Masruq an Aisyah. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yujibuhu tayammul fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Maka di dalam hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dengan sigoh-sigoh yang tasrih. Imam Al-Bukhari mengatakan dari gurunya haddatsana Hafs ibnu Umar. Kemudian Hafs ibnu Umar, gurunya Imam Al-Bukhari, mengatakan dari gurunya haddatsana Syu'bah ibnu Al-Hajjaj Abul Bustam. Kemudian Syu'bah mengatakan dari gurunya akhbarani As'ath ibnu Sulaim, dan berkata gurunya As'ath meriwayatkan dari bapaknya sami'tu abi, aku mendengar bapakku. Dari siapa? Dari Masruq. Maka Sulaim meriwayatkan dari Masruq hanya dengan lafaz an, tidak tasrih seperti akhbarana haddatsana sami'tu, namun Sulaim mendengar dari Masruq. Ihtimal dia mendengar dari Masruq karena satu zaman. Kemudian Masruq meriwayatkan dari Aisyah, dan Masruq masyhur dari murid-murid yang banyak periwayatan dari Aisyah, sehingga dia meriwayatkan dengan an, ihtimal as-sima. Meskipun tidak lafaz tasrih sami'tu akhbarana, namun lafaz ini ihtimal Masruq mendengar dari Aisyah karena min asbatinas dari Aisyah. Di sini lafaz dari Aisyah bukan meriwayatkan ucapan Nabi, tetapi perbuatan Nabi. Maka disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yu'jibuhu tayammun. Di sini sunahnya segala sesuatu menggunakan tangan kanan kecuali yang dikecualikan dari kanan. Maka jika akan melaksanakan perbuatan-perbuatan dimulai dengan kanan. Jika dari anggota badan yang mempunyai kanan dan kiri, maka kanan yang didahulukan. Jika dia melaksanakan sesuatu yang merupakan bagian kanan dan kiri, didahulukan kanan. Maka dicontohkan di sini oleh Aisyah bahwa Nabi sangat mencintai untuk memulai dari kanan. Fi tana'ulihi, apa makna tana'ulihi? Menggunakan sandal. Sandal dua bagian apa satu bagian? Dua bagian, kanan dan kiri. Maka mana yang kita dahulukan? Kaki kanan. Wa tarajjulihi, apa makna tarajjul? Nyisir rambut. Nah, di sini nyisir rambut. Emang sisir terbagi dua, kanan dan kiri? Sisir satu bagian atau terbagi dua seperti sendal? Satu bagian. Lalu bagaimana? Kepalanya itu yang dijadikan di sini poin. Kepala, rambut itu ada bagian kanan, ada bagian kiri, maka menyisir dari mulai kanan ke kiri. Paham? Itu maknanya. Wa tuhurihi, dan dalam permasalahan toharah seperti wudu dan tayamum, maka di dalam wudu disyariatkan kita ini untuk membasuh kedua tangan, mencuci kedua kaki, dan juga yang lainnya
dari bagian tubuh yang dua, yang ada kanan kiri. Lalu bagaimana jika tidak ada bagian kanan kiri seperti faghsilu wujuhakum? Nah, bagaimana wajah? Ya sama tadi. Kalau bisa diusahakan bagian kanan kemudian bagian kiri seperti tarajjul dan yang lainnya. Wa fi sya'ni kullihi, dan dalam perkara yang lainnya. Maka ini hadis musnad karena sanadnya bersambung dan dia ujung-ujungnya dengan perbuatan Nabi. Kalau tadi dengan ucapan Nabi, di sini perbuatan Nabi. Maka inilah dari contoh yang kami bisa berikan tentang permasalahan hadis musnad. Maka oleh sebab itu Syekh kami Muqbil rahimahullah, dari perhatian beliau kepada ilmu hadis dan beliau memeriksa ilmu hadis-hadis yang sahih dari yang dhaif, maka banyak judul-judul beliau menyebutkan dengan al-musnad. Seperti contohnya as-sahih al-musnad min asbabin nuzul. Disebutkan dengan al-musnad. Kenapa? Karena maknanya yang diinginkan ujung-ujungnya ucapan Nabi dalam pentafsiran asbabin nuzul. As-sahihul musnad mimma laysa fi sahihain. Ini pun maknanya kumpulan dari ucapan Nabi, perbuatan Nabi tapi dengan syarat yang sahih. As-sahih al-musnad mimma laysa fi sahihain. Makna kitab Syekh Muqbil adalah harus ujungnya ucapan Nabi. Bukan di dalam kitab itu ucapan sahabi ataupun ucapan para tabi'i, dan tidak pula sanadnya dhaif. Disyaratkan sanadnya sahih. Paham? Maka begitupun judul asli dari kitab Sahih Al-Bukhari adalah disebutkan juga musnad, Al-Jami'ul Musnad As-Sahih dan sebagainya. Alhasil permasalahan hadis musnad itu sangat dicintai dikarenakan dia ucapan Nabi dan sanadnya sahih. Maka Syekh kami Muqbil di dalam kitabnya misalnya Al-Jami'us Sahih ataupun As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain, maka dia kumpulkan hadis-hadis yang marfu musnad dengan syarat yang sahih. Misalnya kita berikan contoh hadis yang pernah kita jadikan pendalilan di adab thalabul ilm misalnya. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud di dalam sunannya, dimasukkan oleh Syekh Muqbil ke sini kepada kitabnya As-Sahihul Musnad. Kenapa? Karena dia hukumi sanadnya sahih bersambung dan juga musnad dari ucapan Nabi, bukan ucapan tabi'i, bukan ucapan sahabi. Maka disebutkan haddatsana Muslim ibnu Ibrahim, akhbarana Rabi ibnu Muslim, an Muhammad ibn Ziyad, an Abi Hurairah, ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat sekarang, ani Nabi maknanya musnad. Dan sanad-sanadnya tadi telah disebutkan, sanadnya sahih. Yang mana hadisnya dari ucapan Nabi, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak dihitung seseorang bersyukur kepada Allah bagi yang tidak bersyukur kepada manusia. Dihukumi oleh Syekh kami hada haditsun sahih ala syarti Muslim. Hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim, dan menukilkan ucapan Imam At-Tirmidzi juga yang meriwayatkan hadis ini mengatakan hada haditsun sahih. Maka dimasukkan oleh Syekh kami Muqbil di kitab As-Sahih Al-Musnad. Ini contoh bahwa hadis Sunan Abi Daud ini musnad karena ucapan Nabi pertama, kedua sanadnya sahih. Kemudian Syekh memberikan judul di dalam kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain, syukru talib muallimihi wa minhu athana alaih bima yastahiqu. Maka dari adab thalabul ilm itu di antaranya mensyukuri dari gurunya yang memberikan ilmu kepadanya.
Ataupun di sini kata Syekh, di antaranya pujian yang pantas. Bukan membuat fitnah misalnya, diakui atau tidak diakui, saya bukan membuat fitnah, tapi memang membuat fitnah misalnya, maka tidak seperti itu adab thalabul ilm. Adab thalabul ilm menjauhkan dari perkara yang ada pada gurunya. Gurunya sudah beristihad mengajar, dan semua permasalahan dakwah di kepalanya, maka biarlah guru ini mengajar. Jangan ditambah masalah dengan masalah yang lain. Maka ini contoh hadis yang musnad yang dicontohkan oleh Syekh kami Mukbil di dalam kitabnya As-Sahih Al-Musnad. Kemudian kita masuk kepada permasalahan ucapan yang berikutnya walam yabin. Namun kita tutup dulu.